Pemirsa, respon apa yang pertama kali saat Anda melihat ODGJ di jalanan? Takut, jijik, atau bahkan benci? Namun hal tersebut sama sekali tidak berlaku bagi Marsan Susanto, pendiri panti gangguan jiwa Fajar Berseri yang berada di Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Tidak ada latar belakang medis, dokter, atau bahkan psikiater. Marsan hanyalah mantan seorang kusir delman yang rela menjual delmannya demi ingin merawat seorang ODGJ karena kasihan. Hingga kini, panti tersebut sudah dihuni oleh orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ lebih dari ratusan orang. Banyak sekali tantangan yang dihadapi Marsan selama mendirikan panti ini, mulai dari didemo warga karena merasa tidak nyaman, hingga mendapatkan amukan langsung dari pasien ODGJ-nya sendiri. Nah, ingin tahu lebih lengkapnya suka duka kehidupan Marsan dalam mendirikan panti ODGJ ini? Simak selengkapnya dalam program Sah, Selalu Ada Hikmah, bersama Koh Dennis Lim. Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bakal ngambil sekian banyak hikmah lagi. Kalau ada acara sah, pasti ada orang hebat yang akan kita ambil hikmah dari dalamnya ya. Kali ini kita akan bahas tentang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, yang kalau dibayangkan teman-teman mungkin takut, nggak mau ketemu. Tapi Masya Allah, ini beliau nggak ada latar belakang medis, tapi malah pengen untuk gimana caranya ngayomin mereka, banyak bantu mereka. Namanya adalah Pak Marsan ya. Kita akan ajak beliau ngobrol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marsan sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulunya katanya ini delman Pak Kusir. Iya betul. Dari kapan sampai kapan itu Pak? Kalau untuk delman dari tahun 92 sampai ke tahun 2005. 92 sampai 2005. Saya lahir 91. Maka 92 udah Masya Allah ya. Bisa coba. Ya, jadi tahun 92 itu saya orang sekusir delman yang suka narik anak di komplek tuh. Nah, punya kuda sendiri berarti? Ya, saya punya kuda sendiri. Pada waktu itu anak saya baru 2, yang satu masih nyusu, yang satu sapian gitu. Kalau bahasa Betawi itu sapian namanya gitu. Sapian. Gitu. Nah, profesi saya setiap jam 3 sampai jam 5 tuh narik anak-anak di komplek. Nah, di situ ada tempat pembuangan sampah. Nah, saya melihat pertama tuh ada ODGJ tempat pembuangan sampah itu, saya tidak punya rasa hati untuk ibah, untuk menolong dia gitu. Itu ODGJ tiap hari di situ? Kamu di situ udah hampir berbulan-bulan, mungkin udah tahun barangkali gitu. Karena kalau lihat dari kondisinya, itu udah sangat-sangat prihatin sekali gitu. Dia tidak pakai baju, pakai celana juga udah nggak kelihatan warnanya gitu. Nah, itu awal saya melihat gitu. Nah, ketika melihat yang kedua kalinya, di hari yang berbeda, itu dia sedang makan di kantong plastik yang begitu banyak lalat gitu. Di bak sampah itu? Di bak sampah itu. Nah, saya begitu melihat, setelah itu udah, saya biasa aja gitu. Nah, setelah malam saya kepikiran tuh, bahwasanya apa yang tadi dia makan itu barangkali hewan pun nggak doyan gitu. Kok ini manusia gitu. Nah, derajat saya lebih tinggi dari mereka, apa yang saya perbuat. Jadi itu aja konsekuensinya, yang sekarang ini sampai ada 450 orang gitu. Sekarang 450 orang? 450 orang. Cuman kisahnya ini, dari tahun 92 sampai tahun 2005 itu, kita kan terkumpul lah tuh ya, dari tahun 92 sampai tahun 2005 itu terkumpul kurang lebih hampir 10 orang lah. Iya. Saya kan udah nggak mampu tuh ngempaninnya tuh. Iya. Akhirnya saya punya kuda satu. Nah, karena saya yang ke tukang warung tuh biasa ngutang beras kan, di saat itu pas saya ngutang yang beberapa kali gitu ya, nggak dapat. Apa kata tukang warung, Pak, kalau ngutang terus bayarnya nggak jelas saya bangkrut gitu. Iya. Kata tukang warung nih. Dibilang gitu. Ya udah, saya jadi nggak jadi dah tuh, pulang dah tuh. Saya mampir ke rumah teman saya. Setelah saya mampir, saya cerita tentang kesulitan saya gitu. Bahwasanya, waduh, saya habis dari tukang beras tuh, ngutang udah nggak dapat gitu. Saya repot sekali nih untuk masih makan binaan saya gitu. Nah, kata teman saya bilang gini, lah kamu orang gila aja diurusin, orang bener susah. Kata teman saya nih. Akhirnya saya nggak jadi minjem dah tuh. Iya. Udah, saya bicara yang lain dah tuh teman saya. Akhirnya saya pulang dah. Pulang, saya ngomong sama istri. Iya. Udah, saya kan waktu itu kan namanya si Boy itu. Kudanya dikasih nama si Boy. Iya, jadi si Boy itu udah terkenal tuh di komplek tuh. Si Boy. Kalau saya keluar jam 3 tuh, wah ada si Boy gitu, anak-anak gitu. Nah, saya ngomong sama istri, Bu, ini si Boy kita jual dah gitu. Lah kok Pak dijual, nanti kita dari mana sehari-hari, kata istri saya tuh. Soalnya kita udah nggak bisa nih untuk empanin mereka nih. Nah, istri saya udah diam aja deh tuh.
Ya artinya mengizinkan lah, 50% mengizinkan lah seperti itu. Karena diem. Iya, saya jual dah tuh 2 juta tuh waktu itu. Saya beliin beras semua dah tuh Boy. buat makan binaan saya. Itu Apa nama pantinya, Pak? Al-Fajar Berseri. Al-Fajar Basri. Dan itu di dalamnya tadi, kalau untuk per hari ini sekarang ada berapa orang? Sekarang ini ada 450 orang sama lansia. Ya Allah, itu ngasih makanan setiap hari, Iya. Pak. Jadi lansia tadi itu kiriman dari masyarakat, dari polisi, dari dinas sosial yang ditelantarkan. Bahkan udah kerja sama Dinsos berarti, Pak? Nah, dinsos karena tidak punya tempat seperti kayak panti kayak seperti saya gitu ya, akhirnya kita mitra gitu. Oke. Mitra gitu. Ya. Dan mereka juga ikut bantu berarti ngasih untuk, Nah, itu terang aja nih ya, biar tahu nih ya pemerintah nih. biar tahu nggak apa-apa jeblakin Ya, aja, Pak. bantuannya itu Hmm. 3 bulan dimakan cuma 1 bulan habis. Bantuannya. Bilangnya bahwa itu bantuan untuk 3 bulan, harusnya untuk 3 bulan. Iya, karena kan tadi cuma hanya sebulan udah habis dimakan. Padahal sebulan udah Iya. habis. Oke. Nah, tapi tadi tuh ada tuh yang sifatnya tidak menentu, misalkan ada hari besar gitu ya, ada bantuan tuh, tidak menentu tuh dari dinas tuh. Nah, Ya kita juga artinya mengucapkan terima kasih juga, ya tentu. tentu itunya, gitu. Mas. Karena biar bagaimanapun rasa kepeduliannya ada gitu. Alhamdulillah. Ya kita bersangka baiklah. Dan memang tugas mereka gitu juga sih, mereka, Pak. ya. Kan itu dana juga dari... Ya, bukan dana dia pribadi kan begitu, Betul. ada aturannya gitu. Yang jelas kita istiqomah, ternyata Amin, ya Allah. sekian banyak itu waktu makan ya makan. Betul. Waktu dia minum teh ya minum teh gitu. Walaupun kita dari mana nih? Dapatnya kan begitu. Ya tadi mungkin tadi udah mati-mati ke Allah kalau Ustadz ya. Betul, udah kalau udah berkah. Iya. Tapi apa nggak takut, Pak? Kan ada kan yang suka ngamuk-ngamuk gitu. Pernah ada Iya. kejadian nggak? Kalau awal sih kita takut. Heeh. Semua pasti orang sama ODGJ pasti takut. Hmm. Karena bukannya apa serem kita ngelihatnya ODGJ kan serem. Iya. Dan Walaupun mereka berani tidak ngamuk. nekat kan, Pak? Kalau, Iya. Heeh. Ya tapi alhamdulillah mungkin dengan pengalaman kita sekian tahun ternyata mereka ini sangat baik dibandingkan orang yang normal. Lebih lurus ya, Pak? Ya? Lebih lurus, lebih jujur. Ya jujur begini, ini kan nanti ODGJ yang sudah mulai membaik gitu ya, gitu. Iya. Tergantung kita kan. Oke. Ya, jadi ternyata ODGJ juga baik. Kalau kita mau tadi niatnya baik gitu ya, gitu. Ya saya sih, kamu pernah disiram pernah, dipukul Ya. dari belakang juga pernah gitu. Tapi kita nggak bisa balas. Kalau kita balas kita sama juga melakukan sama orang-orang sehat kan, gini kan orang udah emang sakit gitu. Iya tuh. Ya. Ya Allah, nih pemirsa penasaran ya bagaimana perjuangan beliau. Suka dukanya tadi, sukanya ada juga ternyata. Tidak hanya duka saja. Dan yang paling penting, setiap detiknya jadi pahala, ngebantu hamba Allah yang lain. Penasaran dengan hikmah selanjutnya? Selalu di Sah. Selalu ada hikmah, jangan kemana-mana. Kita ngitungnya berasnya aja. Oke. Sehari 1 kintal 35 kilo. Saya nggak mau kalah akal sama dia nih. Dia kan ODGJ katanya akal kurang akal tuh ya. Iya dong. Saya bilang ada Ustadz, ada Habib yang stres ya gitu. Mungkin Ustadz ini pasien. pasien Ustadz. Sah, selalu ada hikmah. Pemirsa, luar biasa perjuangan Pak Marsan tadi, alhamdulillah ya. Tapi kalau lahir tahun 91, beliau mulai dari 92, seumuran ini ya Allah. Kalau lahir beliau udah mengurus saudara-saudara kita yang dengan gangguan jiwa. Maka kita tanya lebih lanjut untuk ambil hikmah ya. 500 orang ya Pak Marsan ya? 500. Itu berarti butuh beras sehari atau per bulannya berapa kilo, atau perlu biaya juga berapa ratus juta mungkin untuk per bulannya. Kalau saya bilang per bulan saya bingung hitungnya, jadi stres sayanya. Ya, Jadi jangan. per hari itu 1 kintal 35 kilo untuk 3 kali makan tuh pagi, siang, sore. 1 kintal 35 kilo beras. Per hari beras. Belum Itu baru lauknya berasnya tuh. aja. Heeh. Betul. Terus? Kita ngitungnya berasnya aja. Oke. Sehari 1 kintal 35 kilo. Ya Allah. Itu per hari gitu. Dari mana akhirnya dapatnya, Pak? Ya, Ada kalau- donatur kah? Ya mudah-mudahan nanti dari Ustadz yang ngirim ke sana gitu. Amin ya Allah. Istilah. Ya, jadi itu tadi yang tadi saya bilang dari awal, ini mungkin matematika Allah Ustadz ya. Betul. Kalau saya berpikir, saya bisa ikut stres juga. Heeh. Itu baru berasnya aja. Belum nanti ada yang macain lampu ya, namanya ODGJ. Ada yang matain keran. Random ya Ada perbuatannya, yang nyumpelin aja ya. WC pakai BH. Bukan jorok ini, maaf ini memang kenyataan. Ada yang nyumpelin bekas pembalut dia. Oh, dia ngerti pakai pembalut tapi ya. Dulu sih awalnya enggak.
Ini cerita dikit nih ya, Iya. cerita dikit nih. Yang ngajarin pakai pembalut. Jadi saya dapat pasien dari jalanan nih, Iya. perempuan masih produktif. Dia kan tuh menstruasi nih, Iya. atau datang bulan lah kalau kata orang Bekasi mah. Betul. Duduk di keramik, sini merah, sini merah, sini merah. Saya lihat, saya Oh. kontrol. Waduh, saya panggil pendampingnya nih. Ini nggak bisa Pak katanya. Coba pakaian lagi. Dibawa ke kamar mandi, dipakein. Dapat 2 langkah dari kamar mandi ke situ, ditarik kemudian dibuang ke belakang. Di belakang ada lagi makan. Hampir jatuh ke piring. Saya nggak mau kalah akal sama dia nih. Dia kan ODGJ katanya akal kurang akal tuh ya. Iya dong. Saya bilang, Bu, cari celana yang pendek. Yang ada tali gesper sini, dicoarin tuh, di pakaian, dipakein. Terus ikat pakai tali pia ke belakang gitu, kencengin. Talinya di belakang. Belakang jadi biar susah bukannya. Gua gitu buang susah dia tuh. Heeh. Baru bisa. Heeh. Sampai segitunya kita mendidik ODGJ. Akhirnya sekarang pakai sendiri. Sekarang udah ngerti dah tuh, arti betah lah gitu kalau bahasa Betawi mah. Nyaman ya. Aman dia. Nah, itu tadi satu. Kedua, ini lebih lagi. Kita kan suka dapat dikirim sama orang dari jalanan tuh kadang hamil. Ih, ada yang hamil, Kak. Siapa yang ngamilin, Kak? Ya saya nggak tahu dah. Kalau saya tahu mau saya paranin tuh ininya, apa yang ngambilin dia gitu. Orang gila juga termasuk kalau ngambilin dia kan gitu. Saya dikirim dari dinas sosial tuh, dari polisi malam, ada yang udah hamilnya 7 bulan. Ada yang udah 8 bulan. Begitu dapat beberapa hari, lahir nggak ketahuan. Ada yang lahir di kamar mandi. Dan nggak perlu sesar, nggak perlu obat apa. Nggak berlaku mau orang ODGJ mah. Lahir kamar mandi, pagi-pagi pas saya kontrol, ini temennya ODGJ nih, Mbak Bayi nih, Pak, katanya ada yang lahir, Pak. Masya Allah. Saya bilang, ibunya mana? Di kamar mandi. Ya Allah. Ya Itu kuasa semua Allah ya. semua bayinya normal semua, nggak ada yang. Normal semua ya. Dan termasuk ibunya 1 butir pun nggak minum pel, nggak minum obat antibiotik dengan sendirinya. Terus, Kak, tetangga gimana? Katanya pernah sampai di demo ya. Jadi di demo itu masalahnya begini, pasien saya malam tuh ada yang keluar ke warga. Saya kan di tengah-tengah warga tuh. Heeh. Dulu kan nggak sekarang. Kalau sekarang kan udah, ya maaf, sekarang udah sedikit udah layak lah gitu ya. Iya. Dulu kan masih jaro-jaro bambu tuh. Ustaz kenal nggak jaro bambu? Tahu. Yang pagar-pagar kebun itu. Iya. Namanya ODGJ, malam mungkin lapar tuh gimana nyelos ke warga Iya. ke warga. Sendal jepit warga dipakai tuh. Heeh. Pagi-pagi warga datang ke tempat saya. Pak Marsan, itu semalam piaraannya keluar. Piaraan nyebutnya, Pak. Nama orang kampung ya. Inna. Ustaz tahu lah nama orang kampung ya. Jangan ceritain lagi nih yang orang kampung. Iya. Iya Pak, memang semalam keluar saya cari pakai sendal gitu. Pak, besok jangan sampai keluar lagi Pak. Nanti kalau masuk ke rumah saya gimana Pak gitu. Ya saya mohon maaf deh Pak gitu. Yang kedua kalinya ada lagi perempuan keluar tuh malam. Iya. Orang kampung kan kalau nyuruh pakaian kan digantung tuh. Iya. Dasternya tuh. Digantung dasternya. Pasien saya perempuan keluar malam tuh. Diambil dipakai. Datang lagi tuh warga yang satu lagi. Marah-marah di situ. Pak, ini kampung jadi nggak nyaman Pak nih. Kalau malam berisik lah. Ada yang nyanyi lah. Nah, saya ngomong, enggak, ini deh Pak, ini yang terakhir Pak nih ya, gitu. Bapak tolong jaga deh Pak, jangan sampai keluar lagi. Nah, jadi ini poin kedua nih kita udah gemeter nih. Warga udah nggak nyaman. Iya. Ada lagi ultimatum warga ya. nih masalah lagi nih. Kan kita kan sana, Ustadz nih ada Ustadz juga yang stres tuh. Ada Ustadz, ada Habib yang stres ya gitu. Mungkin Ustadz ini pasien. pasien Ustadz. Jadi Ustadz ini mungkin kebiasaan dia kali ajan malam aja jam 2 malam. Suaranya keras gitu ya. Lah. Di belakang saya tuh ada musola. Warga jam 2 dikirain kali subuh. Jam 2 datang warga tuh pakai sepeda ke musola. Begitu lihat jam, wah ini baru jam 2. Balik lagi tuh warga nggak jadi sholat. Pagi-pagi datang ke tempat saya. Marah lagi. Jadi 3 poin ini terjadilah di demo oleh masyarakat. Oh, ya Saya diundang jam 8 malam ke kantor RW. Saya kira kali ada acara apa. Pak Marsan nanti ke kantor RW ya jam 8. Iya Pak RW gitu. Begitu saya datang udah penuh masyarakat. Udah nggak ada lagi Ustadz, kata-kata saya nih cuman hanya minta maaf. Apapun masyarakat membuat saya tuh nggak nyaman, saya selalu minta maaf aja udah. Iya. Kemampuan saya cuma hanya itu. Iya. Nggak ada lagi, Udah. solusinya nggak ada gitu. Perjuangannya ini pemirsa penasaran ya gimana caranya Pak Marsan bisa telaten gitu, sabar ngadepin beliau. Maka untuk itu bakal kita bahas, kita tanya di segmen setelah ini ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Sah, selalu ada hikmah. Jadi sekarang ini kita disupport oleh warga sekitar. Jadi kita bisa berkontribusi. Karena itu cita-cita kita Ustadz. Oh luar biasa. Sah, selalu ada hikmah. Nggak cuma dapat hikmah, tapi ya banyak sekali pengalaman yang bahkan membuat kita tertawa ya, Masya Allah.
Saya penasaran nih sekali lagi Pak Marsan. Iya Ustadz. Kok bisa gitu telaten, sabar. Yang di saat orang lain gak mau, Pak Marsan mau. Gara-gara apa sebetulnya Pak Marsan? Ya sebetulnya Ustadz ya, kalau untuk sabar dan telaten pasti memang kalau bukan anugerah gitu ya. Saya sih bilangnya anugerah ini nih. Iya, Kamu capeknya luar biasa. iya dong. Tapi mungkin tadi ini anugerah dari Allah barangkali ya gitu. Satu, kedua saya kan bukan seorang seakademisi yang bisa menangani ODGJ. Hmm. Sekarang kusir delman suruh nanganin ODGJ yang begitu berat gitu ya. Karena kalau saya kan nggak pakai obat tuh, nggak pakai obat penenang, nggak pakai obat tidur. Jadi kalau mereka ngamuk ya ngamuk. Kalau mereka misalkan teriak-teriak gitu. Tapi kita kan bagaimana caranya? Manusia pasti 50% masih punya rasa hati nurani kan begitu. Iya, biar gimana Dengan masih kasih orang. sayang kita, dengan pendekatan kita, dengan perhatian kita, ternyata itu luntur lama-lama tuh yang tadi keras tadi tuh. Oh, Masya Allah. Nah, di situ saya pelajari perlahan-lahan ternyata orang akan luntur dengan dari hati kita gitu ya. Maksudnya dari perhatian kita gitu. Sempet ngerasa pengen putus asa nggak sih ngurusin mereka? Iya. Ah capek lah, gue nggak mau lagi. Waktu di demo tuh. Itu di demo ya? Karena kita, Ustadz, disalahin sama orang. Kita ngurusin orang ODGJ nih, dia ngerusak rumah orang, segala macam, kita disalahin. Nggak ada benernya. Benernya sekarang nih. Sekarang benernya nih, kenapa? Tadi warga yang demo saya, sekarang kerja di situ, jadi tukang masak, istrinya. Termasuk anaknya kerja di situ. Malah jadi lapangan Nah, pekerjaan juga. Jadi sekarang ini kita disupport oleh warga sekitar. Jadi kita bisa berkontribusi. Karena itu cita-cita kita, Ustadz. Oh, luar biasa. Ya. Jadi ke data nggak Pak? Udah ada berapa orang yang sembuh? Nah, rata-rata nih yang sebulan pulang 3 atau 4, kalau dari tahun 92 kemarin udah berapa tahun Ustadz? Udah berapa ratus itu ya? Sebulan, anggaplah sebulan 4 kali Iya. 12 berarti 48 Betul. kali 30 tahun. Iya, Masya Allah. Nah, itu Ustadz kita hitung kecilnya. Iya. Kalau kita hitung banyaknya mungkin lebih gitu. Tapi yang masuk sebulan itu bisa 20 orang. Oh, defisit tetap Iya. ya. Heeh. Itu Bocuan itu kalau jual. iya, jadi gendala kita gini Ustadz. Sekarang mereka ini kan karena ada yang pernah membunuh tuh ya, yang sekarang saya bikinin warung tuh, orang Sukabumi tuh. Heeh. Dia mau bunuh kakaknya, ketika kita sampaikan bahwa si A ini udah sehat, Heeh. tolong dibawa pulang nih Bu, udah sehat nih keluarganya gitu. Nah, ini keluarganya nerima, tapi warga nggak nerima. Sekeliling dianya ya, iya. Jadi stigma ODGJ ini di masyarakat sangat tinggi masih. Heeh. Gitu. Inilah yang jadi beban kita apa? Jadi mereka tuh jadi seolah-olah tuh tinggal di situ udah apa? Udah wisma dia selama dia di situ. Ya. Ini kita yang sangat-sangat beban ya. Iya. Bukan beban soal ngasih makannya, tapi beban tempatnya. Iya, lagian udah selesai juga. Udah alumni hitungannya, udah Overload jadinya. overload. Overload. Pemirsa, Masya Allah. Itu lihat tuh perjuangannya tuh, Masya Allah. Tapi namanya orang baik ya, beliaunya terlihat senang, enjoy. Datang ke sini aja bikin satu studio ini senang, bahagia semua, barokah. Cukup satu hari 1 kintal 35 kilo, nggak kekurangan. Ya cukup terus aja ada. Matematika manusianya mah nggak mungkin. Tapi kalau ada urusannya sama Allah yang maha kaya, dan yang lebih luar biasa laginya, nggak ada yang sia-sia. Setiap lelahnya, keringatnya, capeknya, bisa jadi itu yang mengangkat tinggi derajat beliau nanti di sisi Allah. Amin. Daripada yang ngakunya enak hidupnya. Dan yang lain tadi kau bahkan sempat nanya, itu mereka tuh pada nyolong nggak sih? Karena yang ngakunya pada waras, bahkan mimpin negara aja pada nyolong. Itu gimana ceritanya ya? Nah, istilah. Kita doain beliau, kita juga nanti minta doa dari beliau untuk gimana caranya ya Allah, pengen jadi manusia yang manfaat. Biar gimana mereka hamba Allah, nggak milih pengen jadi kayak gitu. Tapi Masya Allah, beliau bisa milih. Masa aku kalah sama mereka? Mereka katanya kurang akal, aku ada akalnya. Maka milih jadi orang baik. Nggak mau malah istilahnya sama gilanya begitu katanya. Tapi malah memilih untuk jadi kebaikan, jadi manfaat. Barakallah ya, inilah tokoh Jadi luar itu, biasa Ustaz. ini Pak Marsan ini. Maaf Masya saya Allah. tambah sedikit ya. Kalau mantan ODGJ itu jujur. Jujur ya. Saya punya pengurus, kalau saya suruh belanja ke material, ada kembaliannya 20.000, 30.000, udah dipakai baru ngomong. Kalau pengurus nih orang sehat. Iya. Tapi kalau ODGJ, saya suruh belanja, nih kan saya kan ada pakai motor belanja tuh. Itu kembaliannya mau berapa duit pun dikasih kita dulu, Pak, ini kembalian sekian. Ini jadi suatu penelitian saya, oh ternyata orang ODGJ sangat jujur. Betul. Ya arti mantan ini ya, bukan ODGJ-nya mantan Iya. gitu. Dibandingkan pengurus saya orang sehat-sehat, udah dipakai baru ngomong. Masya Allah. Itu. Ya pemirsa, itulah Masya Allah kebaikan yang luar biasa ya dari beliau. Kita bakal ngambil sekian banyak hikmah lagi, makanya jangan kemana-mana. Selalu tonton acara Sah, selalu ada hikmah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, makasih banyak Pak Marsan. Ya. Mohon doanya.